Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para sedulur Golkar Jatim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam program tahsin yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar cara membaca hukum bacaan iqlab. Apa sih iqlab itu? Bagaimana cara membacanya? Kemudian bagaimana pula kita berusaha belajar untuk mempraktikkannya. Iqlab merupakan rangkaian dari beberapa hukum bacaan nun mati dan juga tanwin. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita belajar izhar, kemudian idgham, baik itu yang bi-ghunnah ataupun bila ghunnah. Saat ini kita akan belajar hukum bacaan nun mati dan tanwin. Untuk selanjutnya ialah bacaan iqlab. Apakah iqlab itu? Iqlab ialah secara bahasa iqlab, aqlaba yuqlibu iqlaban, artinya membalikkan atau merubah. Kemudian dalam artian pengertian secara istilah di dalam ilmu tajwid ialah qalbun nun as-sakinah awit tanwin indal ba'i miman ubatan bigunnah, ialah merubah nun mati atau tanwin dirubah menjadi mim ketika bertemu ba, kemudian merubahnya dengan samar disertai gunnah. Ya. Secara garis besar ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka diganti dengan mim secara garis besar. Secara garis besar, pokoknya kalau ada nun mati atau tanwin ketemu dengan ba, maka diganti dengan mim. Nah, begitu. Tapi ada tambahannya, disamarkan dan juga disertai gunnah. Jadi itu. Intinya alun mati atau tanwin ketemu dengan ba diganti dengan mim. Kemudian disamarkan. Jadi ma'al ikhfa. Botenim. Jadi tidak kita kok diganti dengan mim itu mingkem dipet, bukan itu ya. Jadi disamarkan ma'al ikhfa dan juga bi gunnah disertai dengan gunnah, ada dengungnya. Contohnya min ba'di, min ba'di, bukan mim ba'di. Nah gitu. Secara pergantiannya
keiklapannya sudah dapat. Mim ba'di. Nah, cuma ada ketentuan ma'al ikhfa'nya, disamarkannya. Nah, ini akhirnya belum sempurna. Mim, sedikit ada ruang rongganya. Jadi mboten, jadi tidak tertutup mingkem dipet mboten. Ya. Mim ba'di. Ya. Mengapa tidak mingkem dipet? Nah, itu dalam rangka untuk menahan saat kita akan masuk di dalam hukum makhrajnya huruf ba. Coba kalau kita praktikan mim ba mim ba mim, kalau mingkem ya, kalau tertutup dengan dibat mim ba begitu, itu sangat rawan nanti baknya itu pasti berdesis. Mim ba, karena daya pantul dari lisan yang terlalu dipet begitu ya. Di satu sisi ketika ma'al ikhfa tertutupnya tidak rapat begitu penuh, nah itu juga dalam rangka menahan adanya gunnah. Jadi mim adanya dengung di dalamnya, masuk dulu nun atau tanwinnya dirubah menjadi mim, kemudian nambah dengung paling tidak 2 harakat begitu. Jadi contoh mim ba'di ambihum sami'un basir syai'in basir begitu. Karena kalau biasanya dulu kita belajarnya ada nun mati atau ketemu, ada nun mati atau tanwin, apabila ketemu ba maka mingkem, kan dulu begitu ya. Oke. Jadi mingkem seperti melafalkan huruf mim ya. Nah, yang lebih bagus, yang lebih sempurna harus disertai gunnah dan juga ma'al ikhfa, disamarkan. Min ba'di ambihum, sedikit membuka, sedikit dok, bukan bukan juga, tapi ada rongga dalam rangka menahan. Ambihum begitu. Sami'un basir syai'in begitu. Jadi bukan syai'in basir. Nah, kalau mingkem, kalau kita nutupnya full syai'in basir begitu. Itu kalau itu mingkemnya full. Tapi kalau yang mahal ikhfa syai'in basir begitu ya. Sudah betul. Jadi kalau pun toh mingkem berarti syarat iqlabnya sudah terpenuhi. Syarat iqlabnya sudah terpenuhi karena nun mati atau tanwinnya itu sudah diganti menjadi huruf mim. Baik. Kita akan praktikkan bersama-sama ya. Lagi kalem-kalem, pelan-pelan cara membaca hukum bacaan iqlab. Ya. Iqlab. Ya. Baik. Silahkan ditirukan ya. Sama-sama. Ya. Silakan ditirukan
Saya kasih contoh. Min ba'di. 2, 3. Min ba'di ambihum ambihum sami'un basir sami'un basir syai'in basir. Ya, jadi yang paling penting, ketika kita membaca iqlab, ya, seperti yang dulu kita dapatkan, itu bunyinya seperti mim. Kalau pengen sempurna, mimnya boten full mingkem, ada sedikit rongga, ya. Nah, begitu dalam rangka untuk menahan dan mempersiapkan keluarnya makhrajnya huruf ba dengan baik dan lebih tepat, begitu. Karena kalau sampai ba-nya ini full, mingkemnya full, nutup mulutnya full, sami'um ba, sami'um ba. Nah, itu bobotnya sudah berubah nanti. Begitu. Iya. Itu baik. Itu pelajaran kita, kajian kita, ta'lim kita tentang hukum bacaan iqlab. Sangat, insya Allah sangat gampang, sangat mudah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita, pengertian kita, pengetahuan kita tentang hukum-hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Semoga ada bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.